Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Saat kita berada dalam hadirat Tuhan dan percaya penuh kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan bahkan memberikan anugerah-Nya kepada kita. Shalom pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Vanessa Michelle kembali menemani Anda dalam program Mimbar Agama Kristen. Dan tentu saja pada hari ini telah hadir bersama saya pada hari ini seorang hamba Tuhan, Pendeta Hendra Buyung MTH. Shalom Pak Pendeta. Iya, kita ketemu lagi Pak Pendeta setelah tentunya kemarin kita umat Kristiani sudah merayakan Paskah dan juga kebangkitan Kristus Yesus. Dan tentu saja pemirsa TVRI, pada hari ini kita akan mengangkat satu tema bagaimana makna Paskah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ya, tentunya Pak Pendeta Hendra.
Dan juga pemirsa TVRI, sebelum kita membahas lebih dalam bagaimana tema kita pada hari ini yang terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 dan juga di Filipi 3 ayat 10, tentu saja kita dipandu dalam doa dulu oleh Pak Pendeta Hendra. Silakan Pak Pendeta. Baik, pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, baik kita akan memulai kegiatan mimbar agama Kristen diawali dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah-Mu ya Tuhan, kami tetap mendapatkan kesehatan dan kekuatan. Hari ini kami akan berbagi firman tentang hal kematian dan kebangkitan Kristus. Namun sebelumnya kiranya Tuhan menolong acara ini, supaya acara ini dapat memberkati pemirsa dan kami semua. Sehingga berkat Tuhan ada pada kami. Kami akan mulaikan kegiatan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Pemirsa TVRI, ayat firman Tuhan terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 5. Dengan perikop kebangkitan Kristus. Demikian firman Tuhan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan juga pemirsa yang terkasih dalam Kristus Yesus, Filipi 3 ayat 10. Dengan perikop kebenaran yang sejati. Demikianlah firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini ya Pak Pendeta Hendra, dan juga kita langsung membahas ya dalam 1 Korintus ini Pak Pendeta ya, memang kita bicara soal firman Tuhan, tapi kita akan lebih dalam lagi bagaimana membahas soal kebangkitan dan kematian Kristus, dan juga nanti kita akan membahas bagaimana Kristus naik ke surga. Tapi sebelum kita berdiskusi soal 1 Korintus ini Pak Pendeta, boleh dipimpin untuk renungan singkat pada hari ini. Pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, ada satu peristiwa yang dicatat oleh Alkitab tentang yang pertama kematian Tuhan Yesus Kristus, dan yang kedua adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Vanessa dan pemirsa yang saya kasihi, dua hal ini dalam konteks iman Kristen adalah sesuatu yang sangat mendasar sekali. Sehingga dalam pembacaan Alkitab tadi dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ketiga, teks Alkitab berkata begini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dan ayat 4 berkata bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus, Alkitab sendiri menjelaskan itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Amin, ya. Itu sangat penting sekali. Maka itu adalah sesuatu yang sangat mendasar bagi setiap orang yang percaya. Benar. Sehingga kalau kita menelaah lebih dalam, maka pada ayatnya yang ke-20, dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-20, pada ayat 3 kan, Vanessa dan pemirsa, dia menyatakan di sana, berita yang kusampaikan itu penting. Sehingga pada ayat yang ke-20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi pada ayat 3 ada kata berita ini penting, dan pada ayat 20 bahwa berita ini benar, benar sekali. Jadi ini sangat mendasar sekali sih bagi kehidupan orang yang percaya. Karena ini berita yang sangat penting,
dan ini berita yang benar sekali. Sehingga dalam Filipi pasal 3 tadi kan Paulus berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal pribadi Kristus dan kuasa kebangkitannya. Jadi antara peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itulah yang selalu kita katakan Paskah. Jadi Paskah adalah satu paket tentang peristiwa kematian Kristus dan kebangkitannya. Dan bagi kita ini adalah berita yang sangat penting. Dan ini adalah sebuah kebenaran yang dicatat oleh Alkitab. Amin. Jadi ini tidak boleh terpisah dari iman kita, pemirsa. Karena ini mengimani sesuatu, mempercayai sesuatu. Dan fakta historis atau sejarah, fakta-fakta yang lain membuktikan hal itu. Dan bagi kita benar, Yesus telah mati, namun puji Tuhan Alkitab mencatat dia telah bangkit, dia menampakkan diri dan dia naik ke surga. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan Pak Pendeta Hendra. Nah, Pak Pendeta Hendra, memang di sore hari ini kita menekankan, apalagi di dalam 1 Korintus ya, 1 Korintus 15, bagaimana menekankan soal kematian dan kebangkitan Yesus itu sendiri. Sebenarnya apa makna soal kematian dan kebangkitan Yesus? Makna sebenarnya, Pak Pendeta, silakan. Ini pertanyaan yang sangat menarik bagi kita semua sore hari ini. Dua hal tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Apa sih maknanya? Nah, kalau kita kembali melihat kata Alkitab, ayatnya yang ketiga tadi bahwa sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati. Lihat baik frase berikut, karena dosa kita. Jadi kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian pasal 3 kan, manusia pertama berdosa. Maka Roma pasal 6, oleh karena Adam berdosa, maka semua manusia berdosa. Nah, sebenarnya ini perkara besar, ini perkara yang serius tentang dosa. Dan manusia tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Benar. Tidak bisa. Karena dia adalah manusia yang terbatas dan manusia yang diciptakan. Tapi puji Tuhan, banyak ayat firman berkata, oleh karena kasih karunia Allah menjadi manusia dan dia mati. Jadi makna pertama kematian adalah Kristus mati untuk menyelesaikan masalah dosa dari semua manusia. Jadi ini penting sekali. Dan kalau kita lihat kitab Roma pasal 6 ayat 10, maka ayat itu berkata, Yesus telah mati sekali untuk selamanya. Jadi makna pertama tentang kematian adalah dia menyelesaikan masalah terbesar bagi manusia, yaitu dosa. Dan puji Tuhan telah terselesaikan oleh kematian Yesus Kristus. Nah, kalau yang tadi kedua, Vanessa, adalah tentang kebangkitannya. Ya, peristiwa kebangkitan ingin menyatakan bahwa dalam kitab Roma pasal 1 ayatnya yang keempat, dalam kitab Roma pasal 1 ayatnya yang keempat, Alkitab bilang begini. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah apa? Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi makna kebangkitan Yesus adalah untuk menyatakan secara spektakuler, memproklamasikan bahwa dia benar-benar adalah anak Allah yang berkuasa. Sehingga 1 Korintus 15 kalau kita perhatikan mulai ayat 50, 51, 52, 53, maut yang awalnya menguasai manusia dan Yesus pada akhirnya sudah tidak. Sehingga dia berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut telah dipatahkan, telah dikalahkan oleh peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ini makna yang sangat luar biasa bagi kita. Jadi makna menyelesaikan dosa dan makna untuk menyatakan dia Allah yang hidup dan telah mengalahkan maut. Jadi satu paket ya, jadi ini Pak satu Pendeta. paket. Dan ini yang saya katakan tadi, ini yang disebut dengan Paskah. Nah,
Pak Pendeta sudah menjelaskan tentang kematian dan juga kebangkitan, dan itu satu paket yang disebut Paskah. Nah, Pak Pendeta, menurut Alkitab simbol Paskah itu sendiri apa, Pak Pendeta Hendra? Soalnya mungkin kalau kita ya baca di Alkitab tidak ada kata Paskah. Oh. Ya, tidak ada kata Paskah di Alkitab Oke. seperti itu. Nah, simbol bahwa Paskah itu ada dalam Alkitab dan menurut Alkitab itu bagaimana, Oke, Pak Pendeta? Terima kasih, Vanessa. Kalau kita melihat apa sih simbol dari Paskah itu sendiri ya? Kata Paskah memang dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah sebuah ungkapan yang kita sampaikan. Ya. Tapi kalau kita merujuk dari kitab Keluaran pasal 12, disitulah peristiwa Paskah yang sesungguhnya. Oke. Kalau Vanessa dan pemirsa melihat dari membaca secara keseluruhan, Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 50, itu adalah instruksi Allah melalui Musa. Karena waktu itu kan Israel ada di Mesir. Iya. Maka Allah melalui Musa memberikan instruksi bahwa mereka harus keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Mesir, benar. Maka pada ayat 3 Allah berkata, Musa ambillah domba. Gitu. Iya. Jadi karena pertanyaan tadi apa sih simbolnya? Domba itu disembeli dan ayat 7 Alkitab berkata dia dioleskan di tiang pintu Iya. dan di ambang atas pintu. Maka pada ayat 17 waktu malaikat pemusnah lewat. Karena itu kan adalah bagian dari tulah yang ke-10 pada waktu itu bahwa semua yang sulung baik manusia maupun hewan akan mati. Tetapi Alkitab bilang begini. Ketika malaikat pemusnah melihat tanda darah pada rumah, maka malaikat pemusnah akan melewatinya. Melewatinya. Maka kata melewatinya itu dan terjemahan bahasa Inggris dia pakai kata Passover. Itulah bahasa Ibrani Pesah. Nah itulah akar kata Oke, Paskah. Jadi Paskah melewati. Passover dilewati. Kenapa dilewati? Karena ada tanda darah. Oke, jadi itu tanda darah itu paling penting. Nah, jadi tanda yang berkaitan dengan Paskah itu adalah tanda darah oleh penyembelihan seekor anak domba yang tak bercacat celah, Vanessa. Iya. Dan kalau kita merujuk dari Keluaran pasal 12 tentang tanda darah anak domba, maka kalau kita ke Yohanes 1 ayat 29, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh isi dunia. Maka 1 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, dialah domba Paskah yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi itulah kata Paskah dan perlambangan, yaitu tentang darah dari domba yang tersembelih. Tapi Yohanes 1 ayat 29, 1 Korintus 5 ayat 7, bahwa Paskah atau domba yang sesungguh adalah berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ya, luar biasa ya Pak Pendeta. Mungkin bisa lebih menambah pemahaman kita bagaimana soal Paskah itu sendiri. Jadi bagaimana itu sebenarnya tanda darah yang menyelamatkan kita. Tuhan mati, bangkit itu menyelamatkan kita. Betul, ya, tentu saja Pak. Nah, kalau sudah kematian, kita beralih ke kebangkitan. Sebenarnya bagaimana kebangkitan itu terjadi? Kalau kan mungkin pada saat ini banyak umat Kristiani yang, oh ya, Yesus mati untuk menebus kita. Selalu pengulangan adalah Yesus mati, Yesus mati. Tapi tanpa ada kebangkitan, bahkan kenaikan juga itu percuma ya sebenarnya Pak Pendeta. Nah, bagaimana sebenarnya kebangkitan itu terjadi? Jadi kalau kita lihat iman Kristen bahwa bicara tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus itu tidak boleh lepas dari kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Itu satu paket tentang pribadi Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Dan itu spektakuler, satu peristiwa yang berurut-urutan tapi mengandung makna tentang Yesus yang maha hebat dan luar biasa itu. Jadi bicara soal kebangkitannya seperti itu ya. Dan kita masih bakal membahas soal
sebenarnya ini satu paket juga kalau Oke, bisa oke. dibilang ya, kematian, kebangkitan dan juga kenaikan ya Pak Baik. Pendeta Hendra. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana kematian, kebangkitan dan juga kenaikan Yesus Kristus untuk kita orang-orang percaya, kita dengarkan pujian yang satu ini. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Pemirsa TVRI masih bersama kami di Mimbar Agama Kristen dan tentu saja Pak Pendeta Hendra, kita tadi sudah membahas satu paket bagaimana Yesus itu menyelamatkan kita mulai dari kematiannya, tentu saja kebangkitan, dan juga kita akan membahas bagaimana makna dari kenaikan Yesus Kristus itu sendiri Pak Pendeta. Nah, bicara soal tadi kita sudah tahu makna soal kematian dan kebangkitan Tuhan kita. Nah, sebenarnya apa makna kenaikan dari Yesus Kristus sendiri? Baik, Vanessa dan pemirsa yang saya kasihi, khusus kalau kita bicara tentang kenaikan Yesus ke surga, Ya, ada beberapa makna yang seharusnya memang kita harus ketahui. memang. Nah, makna yang pertama adalah Alkitab menjelaskan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11, Alkitab bilang begini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri dan melihat ke langit? Perhatikan baik ya kalimat ini. Iya. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Ya. makna yang pertama adalah sangat terkait loh tentang kenaikannya dan nanti adalah kedatangannya.
Jadi makna kenaikan yang pertama adalah ingin meneguhkan bahwa waktu Yesus naik ke surga, dia pasti atau akan datang kembali. Gitu. Amen, iya. Nah ini makna yang pertama. Jadi memaknai kalau Yesus naik ke surga, pasti dia akan datang kembali. Alkitab kita menulis hal itu. Dan ini makna pertama yang harus kita pahami secara bersama. Iya. Jadi saya teguhkan lagi bahwa meneguhkan tentang ketika dia naik ke surga, dia akan datang kembali. Iya, oke. Nah, makna yang kedua adalah itu berurutan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 juga. Iya. Ayat 8 Alkitab bilang begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi makna kenaikannya yang kedua adalah waktu Yesus naik ke surga, dia mendelegasikan tugas itu kepada kita. Oke, ya. Jadi kita bukan, oh sudah selesai Yesus naik ke surga. Jadi tugas sekarang ada pada kita. Tapi catatannya kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku. Dan ini tugas semua orang percaya. Jadi makna yang kedua adalah kita diberikan tugas sebagai saksi-saksinya Kristus. Amin. Ini penting sekali bagi kita semua. Iya, untuk orang percaya. Untuk orang percaya. Ini ada dua makna pastinya pemirsa TVRI ya, dan tentu saja kita sangat diberkati bagaimana Yesus Kristus telah naik ke surga, dan juga di sini bahkan kita ada tugas. Ada tugas. Ada tugas. Ya, sebentar kita akan membahas soal tugas ini sebenarnya, Pak Pendeta. Tapi ini mungkin sedikit pertanyaan ya. Pada saat ada kayak jeda, bisa dibilang jeda pada saat Kristus mati, kemudian dia bangkit dalam waktu 3 hari. Tapi pada saat naik ke surga butuh waktu 40 hari. Pak Pendeta Hendra, mungkin orang bertanya-tanya kenapa bisa selama itu ya. Seperti itu. Kalau misalnya memang kita manusia mungkin berpikir ya semakin cepat Tuhan menyelamatkan kita dan menebus kita, itu akan semakin baik ya. Mungkin bisa saja Tuhan naik ke surga butuh waktu 3 hari sajalah, seperti itu Pak Pendeta. Merujuk dari 1 Korintus pasal 15, mulai ayat 7 dan seterusnya, Paulus berkata, ketika dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada Petrus, kepada Yakobus, kepada Maria Magdalena dan murid-murid yang lain, kepada 500 orang sebagai saksi, ingin meneguhkan begini, bahwa benar-benar dia adalah Allah yang sudah bangkit. Karena kan setelah kematian Yesus Kristus, murid-murid kocar-kacir pada waktu itu. Iya benar. Hilang pengharapan. Maka dia harus memberikan peneguhan. Lihat tanganku yang telah terpaku. Jadi dia ingin meneguhkan kembali bahwa dia benar-benar Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati. Supaya ketika dia meneguhkan tentang kebangkitannya, dan tadi terkait tadi tugas, ketika dia naik ke surga, maka murid-murid mendapatkan power, mendapat kekuatan sebagaimana Yesus masih bersama-sama dengan mereka pada waktu Yesus melayani. Amin. Lihat mujizat, karya Yesus yang besar, orang-orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Maka ketika tugas itu sudah ada pada murid-muridnya dan Yesus naik ke surga, maka ini meneguhkan lagi bahwa ketika pelayanan Yesus spektakuler, maka kamu pun pelayanannya adalah pelayanan yang spektakuler juga. Amen. Jadi ini luar biasa. Sehingga kisah 1:8 tadi, kamu akan menerima kuasa. Jadi 40 hari memang dia ingin meneguhkan kembali bahwa dia benar-benar Allah yang hidup. Yang sudah bangkit dari antara orang mati. Luar biasa ya Pak Pendeta Hendra. Nah Pak Pendeta, kalau tadi kita tahu bahwa pada saat Kristus itu sudah naik ke surga, dia meninggalkan tugas untuk kita orang-orang percaya. Tapi sebenarnya Pak Pendeta, selain meninggalkan tugas, apa tujuan kenaikan Kristus itu sendiri?
Oke, baik. Nah, Kisah Rasul 1 ayat 11 kan katakan tadi bahwa dia naik ke surga dan perhatikan baik tadi. Dan dia akan datang kembali. Nah, ini fase yang sangat penting antara kenaikannya dan kedatangannya kembali. Nah, pertanyaan Vanessa tadi menarik dan ini penting sekali. Nah, saya menjawab berdasarkan Alkitab. Alkitab ya. Kalau kita melihat 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga dan 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, tapi 1 Tesalonika pasal 3 dulu pada ayatnya yang ke-13. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Dan 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi selain tugas tadi, pokok penting adalah fase tadi. Fase dia naik ke surga dan akan datang kembali adalah kita diharapkan oleh Alkitab untuk hidup benar. Hidup kudus dan tak bercacat menjelang menjelang kedatangan Tuhan kembali. Jadi selain tugas kita untuk menjadi saksi bagi banyak orang, maka ini penting atas pribadi kita. Kita mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin untuk hidup kita. Ayat 23 berkata, tubuh, jiwa dan roh terpelihara sempurna menjelang kedatangan Tuhan kembali. Ini Vanessa, ini penting sekali bagi kita semua. Baik pemirsa yang ada di rumah, yang mendengar acara ini, bahwa seharusnya hidup kita kudus, berkenan sama Tuhan, tak bercacat celah. Setelah Tuhan datang kembali, karena Injil Yohanes 14 berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Amin, puji Tuhan, Pak Pendeta Hendra. Jadi selain kita diberikan tugas ya, Tuhan juga kembali untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, bicara soal menyediakan tempat, Pak Pendeta Hendra, mungkin ini bisa dibilang ada berkorelasi soal tugas kita dan tempat yang disediakan Tuhan. Apakah pada saat kita melakukan tugas kita di sini ya, tentunya mungkin bisa dibilang tidak semua orang percaya bisa melakukan tugas tersebut bahkan ya. Dan juga bisa dibilang setelah kita melakukan tugas, apakah tentu tempat itu tersedia untuk kita atau tidak ya. Karena ya kita tahu sebagai orang yang percaya, kedatangan Tuhan kedua kali bukan untuk seperti kita diselamatkan dari dosa, Tuhan mengorbankan dirinya, tapi dia datang untuk menghakimi, menjadi hakim yang adil dan kemudian membawa kita ke tempat yang sudah disediakan. Nah, apakah tugas itu mulai dari tugas, kemudian tempat yang sudah tersedia, kita itu mulai disaring sedikit demi sedikit ya Pak Pendeta? Oke, baik. Jadi dalam Kisah pasal 1 ayat 8 memang itu adalah tugas mulai yang Tuhan berikan bagi kita semua. Amin. Dalam 1 Korintus kita pun diberikan karunia-karunia potensi yang Tuhan beri. Jadi yuk mari kita kerjakan menurut potensi. Benar. Menurut kasih karunia yang ada pada kita. Maka waktu kita menjalankannya, maka 1 Timotius pasal 4 berkata, ada tersedia mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan selain mahkota, benar tadi bahwa bukan lagi dalam konteks Kristus mau menebus dosa kita, itu sudah kita lewati pada fase tadi. Tetapi dia akan menjadi hakim yang adil, dan siapa yang bekerja,
siapa yang melayani Tuhan dalam setiap kompetensi dan karunia masing-masing. Bukan sekedar dalam acara yang akbar, hal-hal yang sederhana tapi terkait dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka dia Allah yang adil, dia hakim adil melihat pekerjaan kita, maka puji Tuhan. Tersedia mahkota bagi kita dan kerjaan surga yang kekal selama-lamanya untuk kita yang mengasihi dia, melayani dia, dan hidup dalam perkenaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan. Ya, luar biasa ya Pak Pendeta. Tentunya pemirsa TVRI yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita juga sebagai orang percaya pada saat memang Tuhan telah mati, bangkit, dan bahkan naik ke surga, kita diberikan satu tugas yang mulia, yaitu menjadi saksi Kristus itu sendiri ya Pak Pendeta. Nah, Pak Pendeta, kita masih bakal membahas lebih dalam lagi ya bagaimana Paskah dan juga kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kita sendiri. Dan tentunya kita dengarkan pujian yang satu ini. Kenapa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Aku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas cinta-Mu Pemirsa TVRI yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi dan tentunya masih bersama Pendeta Hendra Buyung MTH. Dan pada hari ini Pak Pendeta, tadi kita sudah cukup membahas bagaimana kenaikan Kristus itu sendiri, kebangkitan, kematiannya, itu merupakan satu paket, satu peristiwa yang bisa kita sebut itu menyelamatkan kita sebagai manusia yang berdosa. Nah, Pak Pendeta, bagaimana sebenarnya kita itu memaknai kenaikan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Baik, jadi
sekarang kita akan lihat bahwa seperti pujian tadi bukan? Iya. Dengan apa sih aku akan membalas Kasih Tuhan. kasih Tuhan, kebaikan, kemurahan Tuhan. Fase tadi kematian kita telah diselamatkan Benar. oleh darah Kristus. Tapi memaknai kenaikan Yesus ke surga dan terkait tadi dengan kedatangannya, maka seharusnya hidup yang sudah dibeli oleh darah Kristus terkait dengan tugas tadi bahwa harusnya kita mengisi gitu. Iya. Kita mengisi hidup sehari-hari dalam tugas, dalam pekerjaan, dalam usaha apapun yang Tuhan percayakan bagi kita adalah hal-hal yang seharusnya berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, terkait tadi bukan dengan tugas mulia dalam Kisah 1 ayat 8. Iya. Memang betul Vanessa, tidak semua orang memiliki kompetensi yang sama. Tapi jikalau Tuhan mengaruniakan kita potensi, karunia, kan Injil Matius berkata, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Hal-hal yang sederhana dalam kesehari-harian kita lewat perkataan, lewat senyuman kita kepada orang lain, bisa orang lain terberkati loh dengan hal-hal yang begitu. Jadi makna yang sesungguhnya adalah ketika Yesus naik ke surga dan tadi dia akan datang kembali. Mari kita isi kesehari-harian kita dengan yang pertama menjalani hidup berkenan sama Tuhan. Amin. Kemudian apapun potensi yang Tuhan beri, pelayanan itu kan luas. Iya. Pelayanan itu luas sekali. Baik dalam gereja lokal di mana kita bergereja, dalam tugas sebagai karyawan-karyawati, apapun yang kita buat, kita menasihati orang. Amin. Kita mungkin hanya menolong orang pada sesuatu yang mungkin perspektif orang lain itu kecil. Tapi itu makna yang cukup besar. Amin. Jadi makna yang terbesar ketika kenaikan Yesus ke surga untuk menjadikan tempat bagi kita dan dia akan datang kembali adalah mari kita mengisi hidup ini dalam hidup yang berkenan kepada Tuhan dan potensi karunia dalam bentuk apapun juga. Kita bisa buat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak harus dia harus punya karunia bernubuat, punya karunia untuk memimpin kebaktian KKR yang besar. Tidak, pendoa syafaat, kolektan di gereja Asher itu semua adalah pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan tadi Tuhan akan menilik, Tuhan akan melihat dan pasti Tuhan akan memberkatinya. Amin. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, iya. Iya, tentunya memang kita bicara soal tugas itu ya karena di dalam Alkitab katanya bersaksi seperti itu. Nah mungkin kalau kita berpikir ya bersaksi itu berarti harus bernubuat dong seperti itu Pak Pendeta. Tapi ya mungkin seperti saya belum tentu saya juga bisa bernubuat. Ada beberapa orang-orang percaya umat Kristen juga yang mungkin wah gimana kalau saya tidak bisa melakukan apapun, apakah saya tidak bisa menjadi saksi Kristus atau juga bahkan tidak bisa memiliki tempat seperti yang telah disediakan Kristus ya Pak Pendeta. Nah untuk lebih dalam lagi Pak Pendeta, mungkin dari Pak Pendeta Hendra sendiri sebagai seorang pelayan Tuhan dan juga bagi kita mungkin orang Kristen yang apa yang benar-benar bisa kita lakukan ya mungkin dalam kehidupan kita hanya datang, duduk, mendengar firman, kemudian pulang. Nah, itu kan bisa dibilang bukan pelaku firman juga ya sebenarnya Pak Pendeta. Dari Pak Pendeta Hendra sendiri, bagaimana kita bisa benar-benar mengambil tugas yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan titipkan kepada kita agar kita juga bisa menjadi orang-orang yang bisa bersaksi bagi Tuhan. Bisa dibilang jadikanlah seluruh dunia bangsa muridku. Ya, seperti itu. Oke, yang pertama secara internal. Memang gaya hidup itu penting sekali, lifestyle. Gaya hidup kesehari-harian sebagai pelaku firman tadi, itu sebenarnya sudah menjadi kesaksian loh bagi banyak orang. Orang lihat, kok gaya hidupnya ya, wow dia baik sekali. Jadi secara internal kita menghadirkan sebuah gaya hidup yang dapat dilihat orang lain. Itu kesehari-harian. Yang kedua adalah potensi karunia yang Tuhan beri masing-masing. Di 1 Korintus 12
ada sebagai tangan, ada sebagai kaki, sebagai mata. Tapi itu semua untuk kemuliaan Tuhan dalam konteks menjadikan semua bangsa murid. Jadi yang pertama adalah gaya hidup kita kesehari-harian itu sudah menjadi saksi bagi banyak orang. Dan yang kedua, potensi karunia, yuk mari kembangkan. Kobarkan karunia kata Alkitab. Dan puji Tuhan, jikalau lifestyle gaya hidup kita menjadi berkat, dan pun jikalau kita punya karunia pelayan untuk pekerjaan Tuhan, maka tadi aku akan pergi dan menyediakan tempat bagimu. Dan ada mahkota yang tersedia kekal untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Iya Pak Pendeta Hendra, memang kita sudah membahas lebih dalam bagaimana Kristus itu telah mati, bangkit dan juga naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan tentu saja seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta Hendra Buyung, pemirsa TV, walaupun mungkin kita punya karunia yang berbeda-beda, punya potensi yang berbeda-beda, kita adalah satu anggota tubuh di mana setiap anggota tubuh itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, tentu saja Pak Pendeta, terima kasih juga sudah membahas bagaimana makna Paskah itu dan makna kenaikan, kebangkitan dan kenaikan juga Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebelum kita menutup program kita pada hari ini, Pak Pendeta Hendra, silakan untuk closing statement-nya atau kesimpulannya pada hari ini. Puji Tuhan, Vanessa dan pemirsa yang ada di rumah. Jadi peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah menyelesaikan dosa, dan kitab Roma berkata kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka fase selanjutnya adalah memaknai kenaikan dan kedatangannya kembali adalah kita harus mengisi hari-hari setelah kita telah diselamatkan oleh Kristus lewat peristiwa kematian dan kebangkitannya. Maka setelah kita menerima kasih karunia, maka mari isilah kasih karunia itu. Kitab Filipi pasal 2 berkata, mari kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan pada kita dengan cara apa? Kesehari-harian kita dalam hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amen. Dan kita tadi 1 Tesalonika pasal 3 dan pasal 5, kita hidup berkenan, takut sama Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan kembali kedua kali. Dan pada akhirnya fase pertama kita sudah ikuti, kita telah terselamatkan. Fase yang kedua adalah menghargai kasih karunia penyelamatan adalah kita tidak boleh diam. Iya. Kita harus melayani Tuhan, Amen. harus tetap berdoa, beribadah, membaca firman. Itu sama dengan kita menghargai pengorbanan yang sudah Tuhan beri pada fase apa? Pada fase kematian dan kebangkitannya. Jadi pada fase berikut ini adalah kita mengisi berkat kasih karunia penyelamatan yang Tuhan beri pada kita. Itu perfect, itu sempurna. Amen. Atas penyelamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan Pak Pendeta. Dan tentu saja kita akan menutup program kita pada hari ini. Dimohon kesediaan dari Pak Pendeta Hendra untuk memimpin kita di dalam doa. Baik pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup kegiatan yang diberkati oleh Tuhan pada sore ini. Kita akan berdoa. Kami menaikkan pujian, hormat dan kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Acara mimbar agama Kristen telah terlaksana dengan baik. Ini semua karena pertolongan Roh Kudus. Hamba berdoa, berkati para pemirsa yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, dengan berkat Tuhan yang melimpah. Sehingga makna Paskah, kenaikan Yesus Kristus menjadi makna yang spektakuler atas hidup kami semua. Kami percaya bahwa berkat Tuhan telah menjadi bagian kami semua ketika kami mengikuti acara mimbar agama Kristen pada sore hari ini. Sehingga kami mengungkapkan pujian, hormat, ucapan syukur hanya kepada Bapa kami yang baik. Oleh sebab itu kami akan mengakhiri kegiatan ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Pendeta Hendra Buyung MTH. Puji Tuhan. Pada hari ini, dan juga pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang terkasih dalam Yesus Kristus.
Demikian Mimbar Agama Kristen, biarlah semua renungan ayat yang telah kita diskusikan pada hari ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Saya Vanessa Michelle pamit undur diri. Shalom dan sampai jumpa. Syukur bagimu.